Budaya, bertemu lagi bersama saya Alfa Robi dalam program Jendela Budaya. Feature pendidikan berkonten budaya yang memberikan informasi serta membuka wawasan tentang berbagai budaya Indonesia. Saat ini saya sudah berada di kawasan Makam Sunan Ampel, Surabaya. Di belakang saya juga terdapat Masjid Ampel yang berdiri sejak tahun 1421. Dan tentunya pasti banyak keunikan dari Kampung Ampel ini. Seperti apa keunikannya? Yuk ikuti saya menelusurinya. Di sekitar Masjid Ampel terdapat makam Sunan Ampel yang bernama asli Raden Ahmad Rahmatillah. Sunan Ampel lah yang membangun Masjid Ampel dan beliau merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, Sobat Budaya, di dekat Masjid Ampel terdapat toko-toko yang menyediakan berbagai perlengkapan umat Muslim. Yang ini berapa? 45. Bisa? 45. Baik, saya ambil ini ya Pak ya. Langsung pakai. Terima kasih Pak. Ya. Banyak rumah-rumah kuno yang memiliki nilai arsitektur yang indah. Cocok sekali untuk membuat dokumentasi foto. Tapi jangan lupa, izin terlebih dahulu ya dengan pemilik rumah. Aneka jenis kurma sebagai oleh-oleh khas Arab bisa juga ditemukan di sekitar Kampung Ampel. Sobat Budaya, jika diperhatikan mayoritas masyarakat Kampung Ampel adalah keturunan Arab. Nah, bagaimana sejarahnya? Hari ini kita akan ngobrol bersama sejarawan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Yuk, ikuti saya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Perkenalkan saya Alfa dari Jendela Budaya. Ya, bagaimana? Apakah saya boleh bertanya-tanya dengan boleh, Bapak? Mas. Ya, baik. Ya. Oke, Sobat Budaya, hari ini saya sudah bersama Profesor Dr. Purnawan Basundoro M.Hum yang merupakan seorang sejarawan dan juga dekan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya. Kita akan ngobrol bersama Pak Purnawan mengenai sejarah dari Kampung Ampel. Nah, Pak Purnawan, apakah benar bahwa Kampung Ampel dulu bukan kampung Arab, Pak? Ya, Kampung Ampel ini kan salah satu kampung di kota Surabaya ya, yang saya kira itu sudah berusia sangat tua. Tetapi tentu saja karena orang Arab ini kan pendatang, gitu ya. Jadi sebelum orang-orang Arab datang di Surabaya dan menetap di Kampung Ampel, tentu saja Kampung Ampel bukan kampung Arab. Nah, karena kemudian orang-orang Arab datang ke Surabaya dan menetap di kampung itu, maka kemudian pada perkembangan berikutnya Kampung Ampel itu dikenal oleh masyarakat sebagai kampung Arab, gitu ya. Nah, sejak kapan orang-orang keturunan Arab itu tinggal di Kampung Ampel? Kedatangan orang-orang Arab ini saya kira juga tidak berbeda jauh ya dengan kisah pengislaman di Indonesia, terutama di kawasan Jawa Timur yang salah satu titiknya ada di kota Surabaya. Jadi kita tahu bahwa salah satu penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya di Surabaya ini adalah Sunan Ampel, gitu ya, yang dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Nah,
kedatangan orang-orang Arab di Kampung Ampel itu juga tidak begitu lama ya dengan jaraknya dengan kedatangan Sunan Ampel itu. Jadi begitu Sunan Ampel datang di Surabaya dan kemudian menetap di kawasan Ampel itu, memang pada tahapan berikutnya, karena pada saat itu juga yang namanya perdagangan global itu kan juga terjadi ya. Para pedagang Arab dari India dan sebagainya juga datang di Surabaya, karena kebetulan Surabaya kan merupakan kota pantai dan juga merupakan kota dagang. Nah, saya kira sekitar abad ke-15, 16 itulah orang-orang Arab mulai datang ke Surabaya dan kemudian sebagian menetap di Kampung Ampel itu gitu ya. Nah, ini kisah awal. Tetapi kemudian saya kira pada gelombang berikutnya kedatangan orang-orang Arab itu semakin banyak ketika teknologi kapal itu sudah semakin bagus ya. Jadi itu terjadi pada abad 19 ketika banyak kapal dari Eropa datang ke Indonesia melewati kawasan Arab melalui terusan Suez itu. Nah, pada saat itulah gelombang orang-orang Arab yang datang ke Surabaya itu semakin banyak itu, Mas. Ya. Dari sekian wilayah kota Surabaya, mengapa Kampung Ampel dipilih untuk menetap para pendatang dari Arab itu, Pak? Nah, itu kan juga kebetulan karena Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu kan sudah menetap di situ. Artinya secara kultural, secara religius atau agama, para pendatang Arab ini mencoba menetap di kawasan-kawasan yang dekat dengan agama mereka gitu ya. Dan kawasan Ampel itu kan karena di sana sudah ada Raden Rahmat atau yang disebut sebagai Sunan Ampel itu menetap di sana, maka kemudian pelan-pelan orang-orang Arab itu ya lebih banyak di kawasan itu. Sehingga kemudian pada perkembangan berikutnya kawasan Ampel itu memang kemudian dikenal sebagai Kampung Arab itu dengan berbagai budaya yang berkembang di kawasan itu. Nah, terlepas dari keturunan Arab yang menetap di Ampel, kira-kira sejak kapan Kampung Ampel itu ada? Kalau Kampung Ampel ya sebelum Sunan Ampel datang ke sana itu kan sudah ada sebenarnya. Jadi kalau Surabaya dikaitkan dengan Kerajaan Majapahit dan kerajaan sebelumnya, saya kira kampung-kampung Ampel dan sekitar kawasan yang ada di sana itu ya mungkin sekitar abad ke-12, 13 itu sudah ada. Apalagi misalnya kemudian Surabaya itu kan berkembang menjadi pelabuhan utama ya untuk Kerajaan Majapahit, sehingga kalau kita lihat sekarang titik di mana Kampung Ampel itu berada itu kan persis di tepi sungai. Ya. Nah, dengan demikian perkembangan Kampung Ampel itu juga mengikuti perkembangan Surabaya sebagai pelabuhan gitu. Jadi begitu pelabuhan Surabaya itu muncul, dan itu saya kira sekitar abad ke-13-14, dugaan saya Kampung Ampel itu mulai tumbuh di sana, Mas. Gitu. Nah, dengan kemudian ketika Sunan Ampel datang ke sana, ya dia mencari kawasan yang dekat dengan pelabuhan, dan Kampung Ampel ternyata kemudian dipilih oleh Sunan Ampel untuk menetap di situ, Mas. Nah, Bapak, apakah sejak abad 12-13 itu sudah terbentuk nama Kampung Ampel atau masih nama lain, Pak? Nah, kalau kita kebetulan kalau peta-peta yang sangat lama itu kan kita tidak temukannya. Tapi dugaan saya toponimi atau asal-usul nama ya. Jadi orang Jawa itu biasanya kalau membuat nama tempat dan sebagainya itu mengacu pada apa yang ada. Jadi kemungkinan besar nama itu Kampung Ampel itu terkait dengan mungkin tanaman-tanaman di situ ya. Mungkin ada pohon bambu ampel misalnya ya. Ada dugaan saya kira semacam itu. Jadi di sana tumbuh bambu ampel itu kemudian dijadikan nama kampung itu gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mengacu kepada munculnya nama Sunan Ampel tadi, berarti nama itu sudah ada sebelum kedatangan Sunan Ampel. Sehingga ketika Sunan Ampel datang ke situ, karena beliau menetap di situ, orang kemudian menganggap ya beliau adalah tokoh di Kampung Ampel, Ampel Dento waktu itu namanya, maka kemudian masyarakat menyebutnya Sunan Ampel. Padahal nama yang sebenarnya kan
Raden Rahmat kan? Raden Rahmat. Nah, itulah cara orang Jawa mengidentifikasi, memberi nama pada nama tempat, nama orang, itu juga biasanya dikait-kaitkan antara tempat orang disatukan. Sehingga muncul istilah Sunan Ampel karena dia tinggal di Kampung Ampel yang di sana tumbuh banyak bambu ampel pada saat itu. Gitu. Saya kira semacam itu ceritanya, Mas. Apakah sampai saat ini Kampung Ampel ini sudah diabadikan menjadi salah satu cagar budaya, Pak? Kampung Ampel merupakan salah satu cagar budaya di Kota Surabaya karena pertama, kampung itu adalah kampung bersejarah, ya. Jadi tempat di mana Sunan Ampel tinggal. Kemudian yang kedua, di sana ada bangunan bersejarah, yaitu Masjid Ampel. Yang Masjid Ampel ini usianya sudah sangat tua. Saya kira juga ya bersamaan dengan Sunan Ampel datang ke sini. Berarti kalau sekarang berarti sudah 400 tahun lebih gitu ya. Karena usianya sudah sekitar 400 tahun, maka tentu saja itu dijadikan cagar budaya. Karena itu memang mengingat bahwa baik bangunan maupun kampungnya adalah sesuatu yang bersejarah itu ya. Nah, itu sudah ada perda yang melindungi kawasan Ampel itu beserta Masjid Ampel sebagai heritage atau kawasan cagar budaya. Gitu. Nah, oke. Sobat Budaya, sudah terjawab kan pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai Kampung Ampel yang merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya. Baik, terima kasih banyak Sama-sama, Mas. Pak Purnawan atas informasinya. Semoga ini juga bermanfaat bagi Sobat Budaya dimanapun berada. Oke, terima kasih Sobat Budaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mari terus lestarikan budaya Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Jendela Budaya, membuka wawasan, melestarikan tradisi. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. Sobat Budaya, jika diperhatikan Sobat Budaya, jika diperhatikan bahwa Nah, ini sing mana kok?